Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Firliana Aristawati, NIM 180205043, kelas 18A1, Prodi D3 Rekamedik, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi dan urogenital yang diampu oleh Ibu Lisdiah Dewi Arini. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memperlihatkan visi dan misi dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuai berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Zigot yang berada di dalam rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio sampai dilahirkan. Masa kehamilan sekitar 9 bulan 10 hari. Dalam rahim, embrio akan mendapatkan makan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Embrio di dalam rahim dilindungi selaput pembungkus yaitu amnion, chorion, secus vitellinus, allantois. Yang pertama, amnion, selaput yang membatasi ruangan tempat terdapatnya embrio. Dinding embrio mengeluarkan getah berupa air ketuban yang berguna untuk menjaga embrio agar tetap basah dan menahan goncangan. Yang kedua, chorion merupakan salah satu selaput yang berada di luar amnion. Chorion dan allantois akan tumbuh membentuk jonjot pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah induknya melalui plasenta. Yang ketiga, saccus vitellinus atau kantong kuning telur terletak di antara amnion dan plasenta. Saccus vitellinus merupakan pemunculan sel-sel dan pembuluh darah pertama. Yang keempat, allantois terletak di dalam tali pusar. Allantois berfungsi untuk respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Waktu embrio berkembang, jaringan epitelnya menghilang dan tinggi pembuluh darah yang berfungsi sebagai penghubung embrio dan plasenta. Pre-implementation period. Yang pertama, selama 2-4 hari pertama pasca pembuahan, zigot berkembang dari 1 sel sampai 16 sel morula. Yang kedua, morula tumbuh dan berdiferensiasi menjadi 32 sel sampai zigot berjalan di sepanjang oviduk. Setelah itu masuk ke uterus dan tertanam dalam endometrium uterus. Yang ketiga, morula membentuk bola berongga yang disebut blastosit. Yang keempat, blastosit mempunyai lapisan luar yang disebut tropoblast. Yang kelima, tropoblast membentuk membran embrio, chorion, dan amnion. Yang keenam, chorion mengalami perkembangan lebih lanjut membentuk villi. Yang ketujuh, villi tumbuh menjadi plasenta. Yang kedelapan, pada perkembangan lebih lanjut antara fetus dan plasenta dihubungkan oleh tali pusar. Fungsi plasenta yang pertama sebagai jalan pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan janin. Yang kedua, melindungi janin dari penyakit dengan membentuk imunitas secara pasif. Yang ketiga, melindungi janin dari organisme patogen dan menghasilkan antibodi. Embryonic period. Yang pertama, tahap perkembangan didominasi oleh pembentukan kepala. Yang kedua, ciri wajah makin terlihat jelas, seperti telinga, mata, hidung, dan leher sudah terbentuk secara normal. Yang ketiga, terbentuk lengan yang diawali dengan pembentukan jari-jari. Yang keempat, daerah kepala dan jantung akan mengalami pembesaran. Yang kelima, hati juga tumbuh dengan cepat hingga mendominasi organ-organ perut. Yang keenam, ekor akan memendek dan paha akan mengalami perkembangan. Yang ketujuh, embrio pada akhir period ini disebut fetus. Fetus period. Yang pertama, selama 6 bulan pada periode fetus terjadi perkembangan yang sangat cepat. Yang kedua, proporsi kepala akan berkurang sebesar setengah dari seluruh panjang tubuh. Yang ketiga, pada bulan keempat, wajah sudah menunjukkan seperti wajah manusia normal. Yang keempat, mata sudah mengarah ke lateral dan ke bagian depan wajah. Yang kelima, telinga sudah terletak pada daerah sejajar dengan mata. Yang keenam, lengan bawah tumbuh lebih lambat daripada lengan atas. Yang ketujuh, osifikasi tulang.
Yang kedelapan, jenis kelamin fetus sudah terlihat secara eksternal pada bulan ke-3. Yang ke-9, pada bulan ke-5, kulit yang berkeriput akan tertutup oleh rambut. Selama bulan ini, pergerakan fetus akan terasa oleh si ibu. Yang ke-10, glandula sebasea, kelenjar minyak, di kulit terbentuk aktif tepat sebelum bayi dilahirkan bulan ke-7 dan 8. Yang ke-11, lemak muncul pertama kali ketika jaringan lemak berdiferensiasi dan berproliferasi sejak minggu ke-14. Yang ke-12, pada 2 bulan terakhir kehidupan fetus, lemak mengisi berat badan bayi pada saat kelahiran. Adapun jenis hormon yang berperan pada proses persalinan sebagai berikut. 1. Hormon relaksin mempengaruhi fleksibilitas simfisis pubis atau tulang kemaluan. Yang kedua, hormon estrogen dan prostaglandin berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Yang ketiga, hormon oksitosin mempengaruhi kontraksi dinding uterus. Setelah dilahirkan bayi, memerlukan perawatan secara cermat dengan pemberian ASI. ASI merupakan makanan dan minuman terbaik untuk bayi, terutama sejak lahir sampai usia 6 bulan. Air susu ibu yang diberikan pertama kali berwarna kekuningan atau kolostrum. Kandungan protein kolostrum 3 kali lipat dari air susu ibu biasa. Kolostrum mengandung antibodi yang sangat tinggi sehingga mampu melawan berbagai bibit penyakit seperti salesma dan radang paru-paru. Kolostrum dapat digunakan sebagai imunisasi pertama bagi bayi. Embryo development, perkembangan embrio sesuai usia. Yang pertama, 1 bulan 4 minggu, bagian kepala, jantung, dan hati mulai terbentuk. Sistem pencernaan sebagai suatu saluran sederhana. Ada sebuah ekor yang khas. Yang kedua, 2 bulan 8 minggu, telinga, mata, jari, mulut, hidung, dan tumit terbentuk. Tulang mulai terbentuk, sistem pencernaan, saraf mulai berfungsi, adanya alat kelamin luar, tetapi belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Yang ketiga, 3 bulan atau 12 minggu. Ginjal, hati, tangan, lengan, tungkai, kaki, dan sistem pencernaan telah berkembang baik. Alat kelamin luar antara pria dan wanita mulai dapat dibedakan, paru-paru mulai jelas, adanya gerakan-gerakan kecil pada janin. Yang keempat, 4 bulan, 16 minggu, detak jantung sudah dapat dirasakan. Terbentuknya tulang-tulang seluruh tubuh, kulit berkembang sepenuhnya, sudah dapat ditentukan jenis kelaminnya, muncul alis, bulu mata, dan rambut kepala, gerakan janin meningkat. Yang kelima, 9 bulan 38 minggu, semenjak minggu ke-16 sampai saat kelahiran terjadi akumulasi lemak di bawah kulit. Menjelang minggu ke-22, janin mulai membuka matanya. Gerakan-gerakan janin dirasakan oleh ibunya. Terjadi kenaikan gerak badan yang sangat cepat. Pada bulan ke-7, posisi kepala ke bawah sebagai persiapan untuk kelahiran. Birth atau kelahiran. Kelahiran anak alami adalah sebuah teknik kelahiran dengan penggunaan bantuan medis minimal, terutama anestesik atau penghilang rasa sakit atau nyeri. Defek kelahiran adalah sebuah ketidaknormalan fisik atau mental yang hadir pada saat kelahiran. Kelahiran banyak adalah kelahiran dalam masa kehamilan tunggal yang meliputi kelahiran lebih dari 1 bayi seperti 2 kembar atau 3 triplet atau 4 quadruplet. Tanda-tanda akan terjadinya proses melahirkan. Mulai terjadinya kontraksi rahim atau mulas-mulas. Kejadian ini bermula dari 2 jam sekali, kemudian maju menjadi 10 menit atau 5 menit. Kontraksi adalah cara kerja rahim untuk mendorong bayi keluar dari rahim selama 9 bulan 10 hari. Kemudian terjadinya pembukaan pada vagina dimulai 1 cm. Pecahnya air ketuban dialami seperti buang air kecil yang sangat banyak. Bila kontraksi rahim terus maju menjadi 5 menit sekali, maka pembukaan pada vagina sudah mendekati 10 cm. Labor proses atau proses persalinan. Proses persalinan dalam ilmu kedokteran dibagi dalam 4 tahap. 1. Tahap 1 mulai terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap 10 cm. Dalam proses
persalinan normal memerlukan waktu sekitar 12-20 jam untuk anak pertama. 2. Tahap 2 yaitu setelah pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi siap lahir memerlukan waktu sekitar 2 jam. Yang ketiga, pada tahap ketiga, mulai saat bayi lahir sampai keluar ari-ari. Pada tahap ini, otot rahim berkontraksi serviks membesar dan bayi didorong keluar. Persalinan yang normal umumnya kepala bayi keluar terlebih dahulu dan diikuti bagian tubuh lainnya. Pada saat berkontraksi, amnion pecah dan cairan amnion keluar bersama bayi untuk melicinkan jalan keluar secara normal. Tahapan ini hanya memerlukan waktu setengah jam. Yang keempat, tahapan keempat, yaitu 1-2 jam pasca kelahiran. Beberapa saat setelah bayi lahir, dilakukan pemotongan tali pusar. Pada tali pusar tidak terdapat jaringan saraf sehingga tidak terasa sakit sewaktu dipotong. Keluarnya plasenta terjadi kira-kira 30 menit setelah bayi keluar karena dinding rahim berkontraksi lagi. Birth method atau persalinan aktif. Yang pertama, persalinan aktif. Persalinan aktif merupakan cara sederhana dan nyaman untuk menjalani persalinan normal tanpa meminimalkan rasa sakit. Tubuh yang rileks dan pikiran yang terbuka adalah syarat utama menjalankan metode ini. Berikut ini manfaat dari active birth. Yang pertama, berkurangnya sakit. Yang kedua, lebih banyak oksigen untuk bayi. Yang ketiga, posisi optimal. Yang keempat, kontraksi efektif. Yang kelima, lebih mudah mengenjan. Yang keenam, lebih kecil risiko perobekan perineum, daerah antara anus dan vulva. Yang ketujuh, mempererat hubungan ibu dan bayi. Yang kedua, hypnobreathing. Hypnobreathing berarti keterampilan untuk meningkatkan ketenangan pikiran guna mempersiapkan dan menjalani kehamilan hingga menghadapi persalinan dengan nyaman. Manfaat hypnobreathing memperpendek tahap awal persalinan. Proses menyusui dapat dengan cepat dilakukan karena bayi lebih tenang saat lahir, mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan obat penghilang rasa sakit dalam persalinan, memungkinkan otot-otot saraf dan badan di tubuh ibu bekerja secara selaras dan alamiah selama proses kelahiran terjadi. Mendapatkan pengalaman melahirkan yang positif, menyenangkan karena terjadi ikatan yang baik antara ibu dengan bayi dan suami pasangan hidup. Yang ketiga, water breath. Water breath mampu mereduksi sakit persalinan di dalam kolam berisi air hangat, juga membuat ibu hamil memiliki tenaga lebih untuk mengejan. Manfaat water breath bagi bayi, menurunkan resiko cedera kepala bayi. Pakar kesehatan meyakini bahwa lahir dengan metode ini memungkinkan IQ bayi menjadi lebih tinggi. Peredaran darah bayi akan lebih baik, sehingga tubuh bayi akan cepat memerah setelah dilahirkan. Risiko, kemungkinan air kolam tertelan oleh bayi sangat besar. Kondisi ini menyebabkan proses membutuhkan bantuan dokter kebidanan dan kandungan, juga spesialis anak yang akan melakukan pengecekan langsung saat bayi lahir, sehingga jika ada gangguan bisa langsung terdeteksi dan diatasi. Hipotermia, suhu tubuh terlalu rendah, akan dialami ibu jika proses melahirkan berlangsung lebih lama dari perkiraan. Bayi beresiko mengalami temperatur shock jika suhu air tidak sama dengan suhu ibu saat melahirkan, yaitu 30 derajat Celcius. Berdasarkan perlakuannya, alat kontrasepsi dibedakan menjadi 2. 1. Kontrasepsi permanen, yaitu kontrasepsi yang dilakukan dengan cara memotong saluran sel kelamin sehingga masa berlakunya selamanya, tubektomi dan vasektomi. Yang kedua, kontrasepsi non-permanen, yaitu kontrasepsi dengan cara menggunakan alat bantu sehingga masa berlakunya hanya sementara. Kontrasepsi permanen, yang pertama tubektomi, pemotongan saluran tuba Fallopi. Yang kedua, vasektomi, pemotongan saluran vas deferens. Kontrasepsi non-permanen, tanpa alat bantu, memperpanjang masa menyusui, tidak melakukan hubungan intim pada waktu masa
subur wanita, mengeluarkan sperma di luar tubuh agar tidak masuk dalam uterus wanita, disebut coitus interruptus, dengan alat bantu. Yang pertama, memakai alat yang menghalangi terjadinya ovulasi dengan pemakaian hormon seperti pil KB, susuk KB, dan suntik KB. Childbirth atau nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah melahirkan, atau darah logia atau logia, atau cairan berwarna merah gelap, merah muda, atau coklat. Darah nifas keluar selama 40 hari dengan volume tidak terlalu banyak, tidak menyengat. Fungsi organ-organ yang berperan selama kehamilan, rahim, serviks, vagina, akan kembali seperti sebelum hamil. Reproduction health, pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja agar mempunyai kesehatan reproduksi yang sehat, diantaranya sebagai berikut. Pengenalan mengenai sistem proses dan fungsi alat reproduksi. Perlunya mendewasakan usia perkawinan serta mengadakan perencanaan dan pengaturan kehamilan. Pengenalan bahaya narkoba dan minuman keras pada organ reproduksi. Pengenalan pengaruh sosial media terhadap perilaku seksual dan kekerasan seksual, serta cara menghindarinya. Meningkatkan pemahaman agama serta terbuka dalam berkomunikasi mengenai masalah kesehatan reproduksi. Pengenalan berbagai macam penyakit menular seksual atau PMS dan HIV/AIDS, serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo,